Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Ainafisa. Saya dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan pengalaman saya mengikuti MBKM Proyek Kemanusiaan di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. MBKM ini sendiri adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana suatu program yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan kita untuk memberikan kesempatan kita merasakan belajar di luar kampus. Sedangkan proyek kemanusiaan sendiri ini adalah suatu program yang memberikan kesempatan bagi kita mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan kemanusiaan di sebuah organisasi atau yayasan yang telah disetujui oleh perguruan tinggi. Pada kesempatan proyek kemanusiaan ini, saya beserta 10 teman saya lainnya berkesempatan mendapatkan di tempat yaitu Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta ini sendiri adalah rumah sakit jiwa milik pemerintah daerah Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Kaliurang, kilometer 17, Kecamatan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kira-kira di sana kegiatannya ngapain aja ya kita sebagai mahasiswa praktek? Nah, di sana saya dan 10 teman saya mulai praktek terbilang 3,5 bulan, dimulai dari tanggal 19 bulan September hingga 31 Desember 2022 yang lalu. Untuk kegiatan hari pertama kita di Rumah Sakit Jiwa, kita mengikuti kegiatan orientasi, di mana kegiatan orientasi ini bertujuan supaya kita lebih mengenal lagi mengenai seluk-beluk rumah sakit. Setelah itu, untuk hari-hari selanjutnya kita bertugas di rehabilitasi mental, di mana di sana itu tempatnya para pasien untuk mengisi waktu luang mereka dan bisa bersosialisasi dengan pasien lainnya. Pada rehabilitasi mental ini ada beberapa pengelompokan ya. Yang pertama ada rehabilitasi keterampilan. Keterampilan ini ada seperti membatik, kemudian ada merajut, membuat kerajinan-kerajinan tangan lainnya. Yang kedua ada memasak. Jadi pasien yang memiliki passion dalam memasak bisa menyalurkannya di rehabilitasi mental memasak ini. Kemudian yang ketiga ada pertanian atau berkebun. Jadi di sana mereka diajarkan untuk tata cara berkebun, entah itu berkebun buah, menanam buah ataupun sayur. Yang keempat ada pertukangan. Biasanya pertukangan ini diisi oleh laki-laki, di mana mereka ada yang membuat kerajinan seperti kursi, meja, kemudian ada rak-rak juga. Jadi kegiatan kita selama di rehabilitasi mental ini biasanya mendampingi pasien. Kita bisa mengajak ngobrol mereka dan juga bisa berbagi cerita. Sebelum para pasien ini ke rehabilitasi mental, mereka sebelumnya diseleksi dulu dari bangsal. Nah, proses penyeleksian ini biasanya dilakukan oleh psikolog dan kita juga bisa turut ikut dalam proses penyeleksian ini. Jadi nanti akan ada jadwal biasanya saat psikolog seleksi kita ikut menyeleksi kira-kira pasien mana saja yang sudah bisa dan sudah diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan rehab. Kegiatan rehabilitasi ini biasanya dimulai dari jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Nah, apabila setelah rehabilitasi selesai, biasanya pasien balik lagi ke bangsal mereka untuk beristirahat. Rehabilitasi ini biasanya dilakukan dari hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumatnya ini biasanya digantikan dengan jalan-jalan. Kita juga turut ikut serta jalan-jalan. Jalan-jalan biasanya dilakukan di sekeliling di desa, di sekeliling rumah sakit itu. Menurut saya itu pengalaman yang luar biasa karena belum tentu kita bisa mendapatkan pengalaman itu di tempat lain. Selain rehabilitasi mental, di sana juga ada rehabilitasi nafsa. Alhamdulillahnya saya dan teman-teman juga berkesempatan untuk bisa bergabung di rehabilitasi nafsa tersebut. Di sana kita bertemu para pasien yang sedang melakukan rehabilitasi agar bisa terlepas dari kecanduan mereka terhadap narkotika dan lain sebagainya. Di sana kita banyak mengobrol dan juga sharing-sharing.
Nah, setelah kegiatan rehabilitasi itu selesai, kami biasanya kembali ke ruangan, dan biasanya setelah kita kembali ke ruangan, kita melakukan kegiatan lain, contohnya beristirahat, dan juga jika ada psikolog yang memiliki waktu luang, biasanya kita belajar bersama psikolog. Di sana kita belajar banyak sekali, seperti alat-alat tes, atau juga kita studi kasus gitu mengenai kasus gangguan jiwa yang ada. Selain di rehabilitasi mental, kita juga ada bertugas di polipsikologi. Di polipsikologi ini kita biasanya berjaga di depan, dua orang, biasanya untuk membantu klien yang datang untuk berkonsultasi. Biasanya ada klien yang datang, kita tanya keperluannya apa, ingin bertemu siapa, dan kemudian kita panggilkan psikolog untuk bertemu kepada klien tersebut. Biasanya kita juga membantu tugas psikolog untuk mengadministrasikan tes, entah itu tes CTKI, calon tenaga kerja Indonesia, tes intelijensi, ataupun tes bakat minat. Selain itu, kita juga membantu tugas psikolog dalam membuat poster-poster maupun PowerPoint untuk materi yang mungkin psikolog akan berikan di sebuah acara. Selain kegiatan di rumah sakit tersebut, kita juga mengikuti kegiatan di luar rumah sakit, seperti biasanya ikut dinas luar psikolog. Waktu itu saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk mengikuti psikolog untuk mengisi sebuah acara, dan psikolog kita sebagai pemateri, dan kita ikut serta. Setelah itu ada dinas luar tim Keswamas, di mana biasanya itu tim Keswamas juga mengisi acara-acara seperti acara di puskesmas, kemudian di desa juga. Teman-teman kami juga berkesempatan waktu itu dapat home visit pada kasus pasung. Selain itu, kebetulan kami waktu praktik bertepatan pada ulang tahun Gracia. Jadi Gracia waktu itu ada kegiatan di luar rumah sakit, yaitu ada GGS atau Gracia Goes to School. Kita juga ikut serta di dalam Gracia Goes to School dalam membantu psikolog dan juga tim Keswamas yang lain, seperti membantu menyiapkan tempat dan juga bermain game. Selain itu, ada kegiatan expo juga waktu itu dalam rangka masih ulang tahun Gracia di expo di Sleman City Hall, di mana diberi kesempatan untuk melakukan asesmen awal untuk yang ingin datang ke psikolog untuk berkonsultasi. Saya itu pengalaman yang benar-benar berharga sekali bagi saya. Saya bisa bertatap muka langsung, bertemu langsung pada klien-klien. Dan yang terakhir, tidak lupa kita di sana juga membuat proker, di mana kelompok saya yang terdiri dari 5 orang membuat proker pelatihan sosial untuk penderita skizofrenia, di mana kita mengambil pasien-pasien yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang kurang untuk kita beri pelatihan selama 3 hari. Baik, cukup sekian kegiatan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.